warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan sesi wawancara tentang hak dan kewajiban. Berikut video dari kami. Kalau menurut saya ya sebagai orang biasa itu hak dan kewajiban itu suatu hal yang udah diatur UUD 1945 pastinya. Yang kita tahu sendiri kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Kalau kewajiban itu ya tanggung jawab atau hal yang harus kita lakukan agar mendapatkan hak. Menurut saya, hak dan kewajiban itu adalah suatu aturan yang dibuat dan terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak dan kewajiban ini merupakan suatu bagian terpenting dalam sosial masyarakat. Dan hak itu merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun individu, dan kewajiban itu merupakan suatu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Hak warga negara Indonesia adalah berbagai fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh negara kepada warga negara seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh warga negara seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan serta kedaulatan negara. Itu ya membayar pajak sih menurut saya. Kewajiban yang harusnya dimiliki oleh warga negara yang baik yaitu warga Indonesia harus patuh terhadap hak yang berlaku, saling menghormati, dan contohnya juga seperti membayar pajak. Dan juga menurut saya kewajiban sebagai warga negara yang baik itu yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kewajiban warga negara Indonesia yang pertama yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak sesuai ketentuan. Yang ketiga, membela negara dan menjaga keamanan jika diperlukan. Yang keempat, menghormati hak asasi dan hak asasi manusia orang lain. Yang terakhir, berpartisipasi dalam pembangunan negara seperti menjaga lingkungan sekitar. Kewajiban warga negara Indonesia, saya sebagai mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, membayar pajak sesuai ketentuan, membela negara jika diperlukan, menghormati hak asasi orang lain, menjaga persatuan, kesatuan, dan kedaulatan negara, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Mematuhi hukum negara, membayar pajak untuk negara, membela negara dalam situasi darurat. Belum terpenuhi sih, karena ya yang dari soal yang abang bilang tadi, yang untuk yang bayar pajak ya. Kalau untuk belum terpenuhi ya karena saya biasanya taat bayar pajak, tetapi hak saya mendapatkan kayak seperti contohnya jalan-jalan di Padang ini yang kurang bagus, atau ada juga yang jalan-jalan yang belum kena aspal gitu ya Mas. Jadi ya menurut saya kurang terpenuhi lah. Saya sebagai warga negara pastinya sudah merasa terpenuhi dengan hak-hak saya sebagai warga negara. Contohnya saja, saya sudah dapat bersekolah dari TK sampai SMA, di mana saya merasakan hak-hak saya sudah terpenuhi sebagai warga negara. Merasa hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di bidang keadilan, sosial, pemerintah, pembangunan, atau layanan publik yang kurang memadai. Belum sepenuhnya masih ada kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan hukum yang belum merata. Banyak pertimbangan dalam layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ya, pendidikan di Indonesia itu ya cukup bagus, sangat baik. Kalau bisa sih ya dari saya sendiri, kita tahu sendiri kan untuk sekolah-sekolah di Indonesia itu rata-rata untuk waktu sekolahnya itu kan dari jam 7 sampai jam 4. Nah bisa sampai 5-7 jam lebih ya. Nah kalau menurut saya ya itu kurang cocok sih, karena siswa-siswa juga perlu belajar dari luar sekolah. Mereka harus belajar juga ke luar-luar, sehingga tidak hanya mereka mendapatkan pelajaran dari sekolah saja. Seperti yang di Jepang ya, kalau nggak salah itu mereka hanya setengah hari atau 5-7 jam mereka sekolah. Jadi setengah hari lagi mereka belajar di lingkungan
luarnya mereka masing-masing. Seperti pertanyaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan pendidikan yang telah saya rasakan, menurut saya pendidikan di Indonesia ini sudah sangat baik dan juga sudah ada kemajuan, tetapi juga masih ada pengharapan. Pendidikan di Indonesia telah mengalami pengembangan pesat, terutama dalam adanya program wajib belajar 12 tahun dan peningkatan akses teknologi. Namun tantangan masih ada seperti ketimbangan kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sarana prasarana dan kompetensi guru yang perlu ditingkatkan. Perlu banyak perbaikan, sistem pendidikan di Indonesia belum merata. Kualitas guru dan fasilitas masih rendah di beberapa daerah. Pendidikan di Indonesia masih banyak tantangannya seperti kualitas guru, kesenjangan akses, dan kurikulum yang tidak relevan. Pengelolaan sumber daya alam, yaitu pengelolaan sumber daya di Indonesia memiliki potensi besar untuk mensejahterakan rakyat. Kurang optimal, pengelolaan sumber daya alam sering tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing. Harapan saya terhadap pemerintah ya pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi bagi para warga negaranya, khususnya para pekerja nih Mas. Harapan saya untuk pemerintah kalau dalam bidang pendidikan yaitu perlu memperhatikan lagi fasilitas anak sekolah. Harapan terhadap pemerintah yaitu yang pertama meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Yang kedua memperkuat penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan.